pemirsa Dai TV, ini ada lukisan keren banget di sebelah saya. Lukisan judulnya Nafas Kehidupan, dan ini di sebelah saya juga ada lukisan yang kecil. Ini luar biasanya dibuat dari serbuk limbah kayu seperti ini. Limbah serbuk kayu yang kemudian diolah oleh seniman namanya Ibu Denok, warga Depok, Jawa Barat, kemudian bisa menyulapnya menjadi karya seni yang sangat luar biasa indah sekali seperti di sebelah kiri saya ini yang judulnya Nafas Kehidupan. Makanya saya langsung datang saja ke rumah Ibu Denok karena saya penasaran dan gak sabar banget untuk belajar membuat dari limbah serbuk kayu menjadi karya seni yang sangat amat indah dan bernilai tentunya. Yuk kita langsung aja belajar pemirsa dengan Ibu Denok. Karya seni dapat diekspresikan dengan berbagai cara. Seperti yang dilakukan oleh seniman bernama Denok Retno Indah yang sejak tahun 2010 melukis dengan menggunakan media serbuk kayu ke dalam kanvas dengan berbagai ukuran. Mulai dari kanvas mini berukuran 10x10 cm hingga kanvas 100x100 cm. Ide ini muncul saat Denok menemui limbah serbuk kayu saat ia merenovasi rumah. Lambat laun, ia pun ketagihan membuat lukisan dari limbah serbuk kayu hingga akhirnya ia pun kerap meminta kepada toko furniture atau toko mebel yang sering menghasilkan limbah serbuk kayu. Kalau itu sih aku dapat dari teman ya, kan teman punya usaha mebel gitu. Jadi ada limbahnya, ya alhamdulillah teman kasih ke aku gitu. Jadi kan mereka itu limbahnya dibuang, sementara di aku kan bisa bermanfaat gitu. Karena tujuan utama aku berkarya itu yang pertama kan untuk sebagai wujud rasa syukur ya sama Tuhan bahwa Tuhan menitipkan kemampuan aku mengolah limbah gitu. Jadi ya itu harus diwujudkan. Nah, terus yang kedua ya sebagai wujud peduli lingkungan dengan cara yang kreatif yang aku bisa. Dan ketiga untuk edukasi ya, untuk diri aku juga dan untuk siapapun lah ya, keluarga ataupun siapapun ya. Jadi ayo kita terus kreatif dan juga untuk menjaga alam. Penasaran dengan proses pembuatannya, saya pun mencoba membuatnya dengan didampingi langsung oleh Denok Retno Indah. Hal pertama yang disiapkan adalah membuat adonan serbuk kayu, yaitu dengan mencampur lem kayu dengan air di dalam wadah, lalu diaduk hingga merata. Kemudian masukkan limbah serbuk kayu ke dalam campuran lem tersebut dan aduk hingga rata. Setelah adonan jadi, adonan tersebut bisa langsung dibentuk ke dalam kanvas. Namun, karena saya masih pemula, jadi Denok terlebih dulu membuatkan sketsa pemandangan di kanvas mini berukuran 20x20 cm untuk mempermudah saya membentuk sebuah gambar dan pola dalam kanvas. Usai sketsa pemandangan alam rampung dibuat, dengan perlahan saya membentuk adonan limbah serbuk kayu ke dalam kanvas. Awalnya saya mengira akan mudah membuatnya karena hanya mengikuti sketsa atau pola yang dibuat oleh Denok. Namun ternyata sulit, saya seringkali keluar dari garis pola dan adonan tidak padat saat saya membentuknya ke kanvas. Ya pemirsa, ini adalah hasil pengaplikasian dari adonan limbah serbuk kayu ke dalam sebuah kanvas. Ini dia hasilnya menjadi sebuah batang pohon ya. Dan tadi ternyata susah banget dong pemirsa. Saya pikir paling gampang lah cuma menyusun adonan limbah kayu ke dalam sebuah sketsa gambar yang sudah dibuat oleh Ibu Denok. Ternyata apa yang kita lihat itu tidak semudah apa yang kita akan buat. Dan tadi saya juga deg-degan karena tadi saya berantakan banget, untungnya dibantu Ibu Denok supaya lurus, supaya teliti begitu ya menaruh adonannya. Kita tanya Bu Denok, gimana tadi hasil kerja saya? Bu Denok tadi gimana tadi hasil kerja saya? Maklum ya Bu, saya masih pemula, amatir, masih newbie banget. Tadi rapi gak Bu saya Bu? Gak apa-apa kok, namanya juga belajar. Saya juga begitu dulu, belajar. Oke, jadi aman lah ya Bu ya untuk hasil tadi proses saya pengaplikasiannya? Aman. Semua aman. Oke, sekarang kita udah mengaplikasikan adonan serbuk kayu, selanjutnya kita akan mewarnai ya? Oke pemirsa, kita lanjut dulu mewarnai supaya lebih keren lagi nanti hasil lukisan kita. Oke, let's go.
Proses mewarnai dengan cat akrilik pun kami mulai. Pewarnaan diawali dengan rumput hijau dengan gradasi warna hijau tua dan muda yang membuat mata sejuk melihatnya. Kemudian di atas rerumputan kami melanjutkan mewarnai sungai dengan warna biru muda dan campuran putih agar air sungai dan ombak terlihat natural. Kami melanjutkan mewarnai pohon yang terbuat dari adonan serbuk kayu dengan warna coklat dan hitam. Kemudian melanjutkan mewarnai gunung, langit, awan, hingga daun di atas pohon. Dan karya ini dinamai dengan judul Indah Dalam Hening. Indah dalam hening. Artinya apa tuh? Artinya ya pokoknya ya kita saat kita bermunajat dalam keheningan, kita belajar juga dalam keheningan, kita berkarya dalam hening gitu. Tapi di setiap keheningan itu kita ada keindahan, dan di saat kita sendiri itu kita sebenarnya tidak sendiri karena Tuhan ada selalu bersama kita. Usai mewarnai seluruh kanvas, limbah serbuk kayu yang sebelumnya tidak memiliki nilai jual, kini berubah menjadi seni berkelas yang indah. Oke pemirsa, ini hasil karya kami sudah jadi. Saya Andrew Pakpahan dan ada Ibu Deno Retno Endah. Ya, Andrew dan Ibu Deno menghasilkan karya berjudul Indah Dalam Hening ya. Ini luar biasa, lukisan dari limbah serbuk kayu, pohonnya yang dari limbah serbuk kayu. Kemudian kita buat pemanisnya dengan warna-warna yang sangat cantik dan indah. Ada daunnya, kemudian ada langitnya, ada pula gunung, ada sungai, dan ada rerumputan hijau yang seger banget kalau dilihat. Jadi semoga karya kami ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa di rumah, karena dengan kreativitas kita bisa mengubah limbah menjadi sebuah karya. Saya Andrew Pakpahan dan Febri Indra, Dai TV. Keren banget ya Bu ya.